Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Islam intensif Sahabat Sehat Kementerian Kesehatan insya Allah akan segera kita mulai. Kita mulai kajian ini dengan baca umul kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian Islam intensif Sahabat Sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan izinnya kita masih dapat menyelenggarakan kajian Islam intensif dan mengikutinya dengan saksama. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan kedua kajian tematik bulan Ramadan pada hari ini kita mengambil tema dua bab dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan zakat dan kedermawanan. Setelah pada pekan yang lalu kita mengambil tema tentang puasa, Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan, salat tarawih, kemudian sahur dan berbuka puasa, serta beberapa permasalahan penting yang terjadi di sekitar kita terkait dengan masalah-masalah puasa. Pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji, membahas salah satu ibadah yang masuk dalam rukun Islam juga selain sholat, yaitu adalah kewajiban menunaikan zakat.
Dan berkaitan dengan keuangan juga, kita akan membahas tentang bab kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di bulan suci Ramadan. Bismillah, kita langsung mulai kajian tentang Kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan bab kewajiban zakat. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada panitia yang bisa menayangkan? Jika tidak, saya buka file saya. Oh, ada. Makasih. Kita mulai bab tentang kewajiban zakat bab ke-216. Kewajiban zakat, keterangan tentang keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Kenapa kita sampaikan di pekan kedua tentang materi ini? Alasannya adalah karena kita ingin di awal-awal sudah mengetahui dan memahami, kemudian tinggal menjalankan melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan pembersihan jiwa kita. Dalam bab 216 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Imam An-Nawawi sebagai penulis menyebutkan 3 ayat Al-Quran tentang kewajiban zakat dan 9 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan keutamaan menunaikan zakat. 3 ayat ini kita akan bacakan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sudah jelas dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dan zakat, perintahnya digabung menjadi satu dalam satu tempat. Hal ini menandakan bahwa antara perintah salat dan zakat tidak dapat dipisahkan. Kita lihat bagaimana ketika sahabat pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, ketika ditanya, karena saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara perintah salat dan zakat. Maka ketika salat itu diwajibkan dan perintahnya digabung dengan perintah zakat dalam satu tempat, ini menandakan antara keduanya tidak boleh dipisahkan. Ketika seseorang salatnya rajin tapi enggan bayar zakat, berarti ada yang salah dalam memahami, dalam menjalankan ajaran agama. Begitu pula sebaliknya, gemar berinfak, gemar membayar zakat atau memberikan sedekah, tetapi enggan mengerjakan sholat, juga ada masalah dalam keimanannya. Kedua hal ini, ibadah ini yang juga masuk dalam rukun Islam, sholat dan zakat adalah pilar utama dalam bangunan al-Islam. Ayat yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya
dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hal ini menerangkan bahwa sholat dan zakat merupakan ajaran agama yang lurus. Ketika keduanya atau salah satu dari keduanya tidak ditegakkan, tidak ditunaikan, maka ada yang halal, ada yang salah dalam menjalankan ajaran agama. Tidak disebut lagi agama yang lurus, tapi agama yang belok, agama yang tergelincir. Ini ayat yang kedua, surat Al-Bayyinah, ayat kelima. Ayat yang ketiga adalah surat At-Taubah, 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, harta orang-orang kaya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa yang kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat diambil dari orang kaya. Khudh min amwalihim. Dari harta orang-orang kaya. Yang berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Harta yang dimiliki oleh seseorang bisa jadi ada yang didapatinya dengan cara menzalimi orang, dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang mungkin dia tidak sadar itu adalah hak orang lain yang diambilnya. Nah, ketika ada harta yang dimiliki yang dia ambil yang bukan miliknya tanpa dia sadari, tanpa disengaja, harta itu bisa dibersihkan yaitu dengan dikeluarkannya zakat. Maka zakat sesuai dengan namanya adalah menyucikan atau membersihkan harta yang dimiliki. Ketika itu dikeluarkan, ditunaikan, dibayarkan, maka hartanya menjadi suci, hartanya menjadi bersih. Tiga ayat ini, baik surat Al-Baqarah maupun Al-Bayyinah dan At-Taubah, yang menjadi landasan kewajiban kita dalam membayar zakat. Kemudian dilanjutkan penulis, ada 9 hadis disebutkan yang menerangkan keutamaan dalam menunaikan zakat. Hadis pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda terkait dengan bangunan Islam di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khams. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji menuju Baitullah di Makkah. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Hadis muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, zakat melalui hadis ini merupakan salah satu fondasi bangunan Islam yang 5. Jika salah satu fondasi ini hilang atau rusak atau tidak tertunaikan, maka bangunan itu akan goyah, bahkan bisa runtuh, bisa hancur. Maka zakat merupakan salah satu fondasi penting bangunan al-Islam. Kemudian keutamaan selanjutnya pada hadis yang kedua,
bagaimana kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Dhamam bin Tha'labah yang berasal dari Najd, salah satu daerah kalau sekarang masih di dalam wilayah kerajaan Arab Saudi. Dhamam bin Tha'labah itu bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung pada artinya saja. Beliau bertanya tentang al-Islam, seperti apa Islam itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Islam itu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa Ramadan, dan menunaikan zakat harta. Jadi yang wajib disebutkan sholat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, dan zakat harta. Selain itu hukumnya sunnah. Belum disebutkan haji karena ketika itu haji belum disyariatkan. Dari hadis ini, hadis yang kedua ini menandakan begitu mudahnya menjalankan dinul Islam, menjalankan ajaran agama Islam. Jalani yang wajib, kerjakan yang sunnah. Yang wajib sudah ditegakkan, maka itu sudah menjadi kunci kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Islam menerangkan terkait dengan kewajiban-kewajiban tersebut dengan begitu mudahnya, tanpa keberatan, tanpa kesulitan. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melaksanakan kewajiban dan sunnah sekaligus. Tapi bagi orang yang awam, orang-orang biasa, lebih ditekankan untuk menjalankan kewajiban. Dan itu lebih utama, lebih prioritas. Jalanin dulu rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu setelah dia syahadat, setelah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan yang saat ini kita sedang jalani, kemudian membayar zakat, menunaikan zakat. Ini hadis yang kedua. Kita lanjut pada hadis yang ketiga terkait dengan tahapan berdakwah. Pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muaz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Apa pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah ajakan untuk tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah seruan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga adalah perintah untuk menunaikan zakat harta yang diambil dari orang kaya lalu didistribusikan kepada orang-orang miskin. Inilah tahapan dalam berdakwah. Jangan kita sampaikan hal-hal yang sifatnya sunnah terlebih dahulu, apalagi kalau sunnahnya itu begitu berat. Tapi kerjakan yang inti, yang utama dulu, yaitu kewajiban. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz untuk diajarkan kepada penduduk Yaman adalah kalimat tauhid. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kandungan, apa pengaruh yang akan dirasakan ketika seseorang muwahhidullah, orang yang ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah. Kemudian seruan kewajiban untuk
menegakkan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk menunaikan zakat, harta yang diambil dari orang kaya lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ketiga. Lalu dilanjutkan hadis yang keempat, ada tambahan terkait dengan dalam berdakwah atau dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melindungi harta dan darah orang Muslim, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Harta dan darah mereka akan dilindungi oleh Islam. Nggak boleh kita sesama Muslim saling membunuh, saling membantai, saling menumpahkan darah. Itu haram. Kenapa? Karena darah dan harta Muslim itu dilindungi oleh Islam. Orang-orang yang punya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, mereka adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang taat pada Allah. Harta dan darah mereka itu dilindungi. Makanya ketika kita membantu, peduli, solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang ada di nun jauh di sana, di Aceh, di Medan, di Padang, di jalur Gaza, di Palestina. Kenapa kita peduli? Karena mereka adalah orang-orang Muslim, orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat. Ketika mereka dizalimi atau mereka kena musibah, kita wajib membantu, kita wajib peduli, kita wajib melindungi mereka. Harta dan darah mereka dilindungi dalam Islam. Sahabat sehat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang keempat. Berlanjut pada hadis yang kelima, bagi siapa saja orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan penunaian zakat, maka mereka harus dimintai taubat. Karena zakat adalah haknya harta dan hak itu harus dipenuhi. Inilah inti dari hadis yang kelima, bagaimana orang-orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan membayar zakat, maka mereka diminta untuk bertaubat. Jika tidak, apa yang telah di hadis selanjutnya, atau di hadis yang kelima, jika tidak dilakukan, maka oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diperangi. Ya, semuanya diperangi. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, ada 3 isu, ada 3 masalah yang pertama kali terjadi, yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Mereka semuanya diperangi. Yang kedua adalah orang yang enggan, masyarakat enggan membayar zakat. Mereka juga diperangi. Dan yang ketiga adalah kelompok yang keluar dari Islam, orang yang murtad. Karena mereka menganggap Islam itu ketika ada Nabi Muhammad SAW saja. Ketika Nabi Muhammad mati, meninggal, wafat, maka mereka keluar dari Islam. Nabi palsu, orang yang enggan bayar zakat, dan orang-orang yang murtad, ketiga-tiganya ini keseluruhannya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anh setelah mereka dimintai untuk taubat kembali kepada Allah. Jika mereka taubat, mereka kembali, mereka tersadarkan, mereka tidak jadi diperangi. Tapi jika mereka melawan bahkan sampai juga berperang, maka oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mereka diperangi. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kelima. Hukuman bagi orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan membayar zakat sebelum
itu mereka dieksekusi, mereka diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Kita lanjut pada hadis yang keenam, menjalankan kewajiban menjadi sebab seseorang masuk surga, yaitu diantaranya dengan tauhid, la ilaha illallah, kemudian dengan menegakkan sholat, kemudian dengan menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahmi. Inilah inti dari hadis yang keenam, menjalankan kewajiban itu merupakan kunci, merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Beritahukan padaku tentang amalan yang dapat memasukkanku dalam surga, dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya dengan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah tanpa syirik, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mengencangkan, mempererat ikatan silaturahmi, ikatan kekeluargaan. Nah, ini merupakan sebab atau kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh, dari selain yang disebutkan yang di atas, menunaikan zakat, silaturahmi, sholat, dan tauhid, ditambahkan puasa Ramadan juga menjadi kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah rukun Islam itu menjadi kunci utama. Seseorang yang telah menegakkan seluruh rukun Islam, sedang mereka ya Muslim, kemudian sholat, puasa, bayar zakat, dan pergi haji dilakukannya semuanya itu, maka itu adalah merupakan kunci atau sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu ayyan zura ila rajul min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Kata Rasul, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk ahli surga, maka lihatlah ini. Orang-orang yang mengerjakan segala amal-amal kewajiban. Lanjut pada hadis yang ke-8, sebelum terakhir adalah komitmen dan janji setia untuk senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan saling nasihat menasehati. Bayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah bahwa kata Jarir, aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mendirikan sholat, membayar zakat, dan menasehati setiap orang Muslim. Walaupun ini kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, tapi Jarir bin Abdullah untuk menguatkan komitmen dan tekadnya, Jarir bin Abdullah kemudian berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka komitmen, dalam rangka mengikat janji. Dan ini masyru', dan ini diperbolehkan, dan ini menjadi sunnah. Kalau kita punya tekad untuk sesuatu, maka kita bisa berbaiat, mengambil janji setia, atau bersumpah untuk melakukan sesuatu tersebut. Terakhir, terkait dengan ancaman pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang tidak membayar atau tidak menunaikan zakat. Disebutkan di hadis yang ke-9, mereka orang-orang yang enggan, tidak mau membayar zakat, tidak mau menunaikan zakat, mereka akan disiksa dengan hartanya yang tidak dizakatkan selama kurang lebih 50.000 tahun. Masya Allah, begitu lamanya, 50.000 tahun. Miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, jadi satu hari ya di sana di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Begitu dahsyat, begitu lamanya seseorang yang enggan membayar zakat atau menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain akan dihukum Allah dengan siksaan yang mana
waktu siksaannya itu selama kurang lebih 50.000 tahun, satu hari di sana. Bagaimana dengan hartanya yang tidak dizakatkan? Jika hartanya terdiri dari emas dan perak, maka lempengan logamnya itu yang akan memanggangnya, membakarnya, menyiksanya. Jika yang tidak dizakatkan dari binatang ternak seperti unta, maka kuku dan giginya akan melumatnya. Jika yang tidak dizakatkan dari binatang ternak, sapi dan kambing, maka tanduk dan kukunya yang akan menghabisi orang tersebut nanti ketika disiksa pada hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya, ketika kita memiliki harta yang sudah masuk dalam hitungan nisab dan haulnya, sudah masuk dalam hitungan wajib zakat, kalau sampai tidak ditunaikan, tidak dibayarkan, maka akan menghadapi ancaman pada hari kiamat, yaitu mereka akan disiksa dengan harta yang tidak dizakatkannya tersebut. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan keutamaan zakat. Zakat secara umum ada zakat harta dan ini yang menjadi rukun Islam dan zakat fitrah. Adapun zakat fitrah yaitu yang dibayar oleh setiap insan manusia muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Ketika bulan puasa ini dia masih hidup, maka dikenakan zakat. Tapi kalau misalkan sebelum masuk Ramadan sudah meninggal, sudah wafat, maka tidak dikenakan wajib zakat fitrah. Besaran zakat fitrah sebagaimana sudah difatwakan, kalau dalam umum fikihnya itu eh, apa namanya 4 sok, tapi kalau sudah dalam bentuk bahan pokok di Indonesia dalam bentuk beras sekitar 3,5 liter beras untuk satu person. Kalau dalam keluarga kita ada 5, ada 6, ada 10, maka tinggal dikalikan per personnya 3,5 liter kali 10 berarti 30 35 liter. Kita lanjut pada bab selanjutnya terkait dengan kedermawanan. Bab 218 tentang kedermawanan. Memang babnya diurutkan 216 tadi tentang zakat dan itu adalah kewajiban. Adapun tentang kedermawanan ini adalah akhlak. Ya, bagaimana Rasulullah SAW khususnya nanti di bulan Ramadan atau saat ini kita sedang di bulan Ramadan, bagaimana akhlak Rasulullah terkait dengan harta yang dimilikinya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan penulis Al-Imam An-Nawawi tidak menuliskan terkait dengan ayat, tapi langsung masuk pada hadis. Hadisnya cuma ada 2 dan ini terkait dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Ajwa dan nas. Rasulullah adalah orang paling dermawan dan lebih dermawan lagi jika masuk dalam bulan suci Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril. Jibril itu menemui Nabi Muhammad SAW setiap malam bulan Ramadan. Lalu membacakan Al-Quran kepadanya. Dia belajar Al-Quran di malam hari Ramadan. Maka niscaya Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Jibril itu adalah lebih dermawan dalam memberikan kebaikan-kebaikan. Saking dermawannya itu lebih baik daripada angin yang dihembuskan, dilepaskan tiupannya. Karena saking dermawannya. Harta hanya numpang lewat, tidak masuk ke dalam kantong atau berangkasnya baginda Rasulullah SAW. Harta yang didapatinya langsung dibagikan. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah SAW, khususnya malam-malam Ramadan. Rasulullah sudah disifati orang yang paling dermawan. Tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan, kedermawanannya itu sampai luber, sampai
tidak ada lagi harta yang dimilikinya. Semuanya itu diberikan kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW dengan sifat dermawannya itu, hal ini erat kaitannya dengan belajar Al-Quran, sebagaimana tadi disebutkan. Jadi sifat kedermawanan itu erat kaitannya dengan belajar Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika kita dekat dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, menelaahnya, akan mendapatkan aura sifat kedermawanan. Sebagaimana yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Apalagi ini dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Ya, ketika dia belajar, Rasulullah belajar, membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Jadi eh, keterikatan ya Al-Quran dengan sifat dermawan ini terjadi pada diri baginda Rasulullah SAW. Hal ini memberikan satu makna kejiwaan bagi kita, khususnya bagi baginda Rasulullah SAW, yang menyebabkan karena interaksi begitu intensnya dengan Al-Quran, ini menyebabkan sifat kedermawanan beliau itu bagaikan angin yang bertiup. Begitu mudahnya harta tidak sampai masuk ke dalam hati baginda Rasulullah, tetapi langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah makna hadis yang pertama dari sifat kedermawanan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua terkait dengan ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau ahyal lailah. Beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarga, dan wasyaddal mi'zar, ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Jika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan dirinya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Jangan lupa untuk mengajak keluarganya supaya keluarganya juga terpengaruh dengan suasana Ramadan. Mengencangkan ikat pinggang dalam artian begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Jadi tidak eh, dibuat main-main kalau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mungkin berbeda dengan kita, menjadi tradisi adanya mudik. Bukan yang nggak boleh, tapi ketika sudah mudik, kita jadikan di kampung-kampung kita itu, kita hidupkan malam-malamnya untuk dalam rangka kita ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak juga keluarga kita, dan kita sungguh-sungguh karena biasanya udah di hari-hari terakhir akan banyak bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan peningkatan ibadah dari hari pertama, dan kita saat ini sudah masuk ke hari ke-8, dan juga kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin meningkat hingga hari terakhir. Target dari Ramadan ini adalah kita menjadi hamba yang bertakwa.
Serangkaian ibadah kita kerjakan, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga kita menjadi hamba yang Rabbani, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat derma yaitu banyak memberi, bukan banyak meminta. Kita banyak memberi, al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Kita banyak memberi, bukan banyak meminta. Dan aktivitas kebaikan atau perbuatan baik apa saja itu memiliki pahala asal dilakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ada pahalanya cuma satu, ada pahalanya 10 kali lipat, ada pahalanya 700 kali lipat, dan ada pahala kebaikan sampai tak terhingga yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengganjarnya, membalasnya. Ayo, maka di momen Ramadan ini, masih di awal-awal 10 hari pertama ini, dengan pemahaman kita yang banyak atau yang sedikit, tapi amalan kita bisa kita perbanyak. Khususnya tema pada hari ini terkait dengan keuangan, kita sadarkan diri kita tentang kewajiban membayar zakat, zakatul mal, zakat harta, dan bagaimana harta kita ini bisa kita sumbangkan, kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita, tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, kepada keluarga kita, bahkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang butuhkan juga di Palestina. Hal ini menjadi titik tolak atau ujian keimanan kita tentang solidaritas kita terhadap saudara-saudara Muslim yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita segera untuk kita bisa lakukan interaksi kita dengan harta kita, baik yang wajib, yaitu dan berupa zakat, zakatul mal, zakat harta, maupun yang sifatnya sunnah, yaitu dengan infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk ada sesi tanya jawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selanjutnya, silakan Pak Teddy yang sudah raise hand, sudah angkat tangan. Monggo, boleh Iya. menyampaikan. Terima kasih Ustadz. Izin terkait dengan zakat mal. Ini kan sekarang itu ada kenaikan emas lumayan nih, hampir 100%. Nah, itu hubungannya dengan zakat mal apakah misalnya kalau kemudian itu dikaitkan dengan harga emas sekarang itu tidak sampai pada nisabnya, kemudian kalau dikaitkan dengan harga emas sebelumnya, nyampe nisabnya itu gimana, Ustadz? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi sudah saya share eh, screenshot ya, walaupun tidak utuh, tapi itu adalah keputusan dari Ketua Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, yang baru ditandatangani, baru disahkan 21 Februari yang lalu tentang nisab zakat mal tahun 2026, menindaklanjuti dengan kenaikan harga emas. Ya, eh, mungkin yang bisa apa namanya menampilkan silakan. Tadi pagi sudah saya share di grup KIS tentang kebijakan baru tersebut. Intinya adalah eh, untuk me- eh, berbuat adil terhadap kondisi masyarakat. Kalau jadi kan yang di dalam
fikih itu disebutkan bukan nominal rupiah atau nominal uang, tetapi yang diukur menjadi standar adalah emas. Ya, ya. Menjadi standar adalah emas. Oh ya, terima kasih. Ada di ruang chat ya. Di Silakan nanti dibaca. Eh, Nilai emas ini yang tadi disampaikan itu sudah begitu tinggi harganya. Oleh karena itu, menyikapi hal tersebut, maka Badan Amil Zakat Nasional itu membuat ketentuan pembayaran zakat. Ya, saya bacakan di sini. Ya, nisab zakat pendapatan atau jasa tahun 2026 senilai tetap 85 gram emas atau setara dengan 91 juta sekian. 91.681.728 per tahun, ya, atau 7.640.144 rupiah per bulan jika dibayarkan atau ditunaikan setiap bulan. Emas sebagaimana yang dimaksudkan dalam diktum ke-1 adalah emas 14 karat atau sekitar 58,33% kandungan emas. Perhitungan harga emas yang digunakan sebagaimana dimaksud diktum 1 adalah rata-rata harga emas selama tahun 2025. Jadi kalau udah masuk kepada yang disebutkan 91 juta sekian tadi nisabnya, ya, maka dan sudah 1 tahun, maka sudah wajib membayar zakat harta, zakat emas. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Kemudian Ustadz. lanjut pada, ya, Pak Teddy. Ya, kemudian kalau misalnya itu terlambat Ustadz menyerahkannya itu misalnya ini kelewat nih karena dipakai kebutuhan lain, kemudian kelewatan sampai 1,5 tahun atau malah 2 tahun gitu, itu gimana Ustadz? Apakah membayarnya itu dihitung 2 tahun, apa dikalikan 2 tahun, apa misalnya 3 tahun atau 4 tahun? Ya, jadi kewajiban ini kan kewajiban per tahun ya. Dan ingat tadi apa namanya harta tadi itu me, apa menumpuk atau tersimpan gitu sejumlah nisabnya tadi 91 juta. Kalau misalkan hartanya itu berputar, kemudian pada jarak 1 tahunnya belum sampai, maka tidak ada kewajiban gitu. Belum sampai nisabnya, belum sampai 91 juta. Tapi kalau misalkan hartanya lebih, misalkan hartanya 200 juta, kemudian eh, dia nggak berzakat 2 tahun atau 3 tahun tadi ya, terlewat begitu ya. Nah, yang kewajibannya itu adalah kewajiban di tahun tersebut. Nah, adapun yang apa namanya yang tertunda yaitu boleh untuk di kodok istilahnya dibayarkan silahkan dibayarkan, tapi kewajiban yang utamanya adalah di tahun tersebut karena rentangnya adalah setahun. Makanya sebenarnya rentang setahun ini bukan hanya bulan Ramadan ya, tapi eh, tahun di mana kita sudah mulai ada punya memiliki harta. Tapi karena Ramadan ini tadi bulan yang begitu mulia, eh, pahalanya begitu banyak gitu, jadi orang menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk bagaimana dia mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Demikian, Terima Pak kasih Teddy. Ustadz. Amin. Silakan tadi eh, Ibu Pasmawati. Maaf nih nggak ada moderatornya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Kak Ustadz. Waalaikumsalam. Kak Silakan Bu. Ustadz ingin tanya, kan kalau kita kan memberikan zakat, tapi kita tuh takut menyinggung perasaan orang tersebut. Bolehkah kita memberikan zakat pada orang tersebut tanpa kita memberitahu kalau itu adalah uang zakat? Oke, terima kasih. Ya. Jadi Bu, eh, bayar zakat kita, zakat mal ya. Zakat mal itu ketentuannya eh,
boleh kita bayarkan lewat amil, Bu. Lewat las atau basnas atau lasnas atau panitia. Jadi memang kita nggak langsung ke orangnya gitu. Untuk sebagai jalan keluar yang tadi khawatir dia eh, merasa nggak enak gitu dikasih uang zakat. Karena ketika kita bayar zakat itu kan kita dengan niat ya. Kalau kita dengan amil itu kita niat. Dan setelah kita transaksi membayar zakat, sang amil yang menerima zakat itu kan tadi wasol alaihim, mendoakan. Jadi memang transaksinya kayak ijab kabul begitu, mendoakan. Setelah kita membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, begitu. Jadi sebagai jalan keluar merasa nggak enak kepada yang diberikan, ya kita kasihkan lewat amil, begitu. Nanti dari amil itu mereka punya data siapa yang akan diberikan zakat, gitu. Karena ketika perintah Allah khudz min amwalihim, ambillah dari harta orang-orang kaya, dia punya data para muzaki. Kemudian untuk dia mendistribusikan, dia juga harus punya data siapa yang mustahik. Begitu. Nah inilah kita tertolong dengan adanya amil. Demikian Bu Kasmawati. Ada lagi Terima yang ingin kasih, Pak Ustadz. sampaikan? Silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan atau ada Ustadz Ahmad Rahmaji mau menambahkan? Dipersilakan. Cukup ya, sahabat sehat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada masuk dalam eh, pesan. Jika zakat disampaikan langsung kepada keluarga, apakah boleh nominalnya dibagi ke beberapa orang atau harus satu orang? Jadi zakat itu hitungannya kan kita sendiri. Adapun distribusinya itu eh, nggak masalah dibagi ke beberapa orang. Tapi hitungannya zakat, misalkan zakat saya sudah mencapai nisabnya, ya, harta saya 100 juta dalam kurun waktu setahun. Dikeluarkan 2,5%, berarti 2,5 juta, ya. 2,5 juta kita kasih ke amil, itu. Udah, nanti amilnya akan membagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakatnya atau eh, kalau dia sifatnya nasional ke tempat-tempat yang jauh, gitu. Kalau misalkan kita langsung kepada keluarga tanpa lewat amil, ya sesuai dengan misalkan kalau zakat fitrah kita bayar pakai beras, ya kasih beras sesuai dengan kantong yang kita bawa, gitu. Kalau kantong yang kita bawa misalkan satu keluarga kita bawa ada 5 orang, kita kantong berarti 5 orang buat 5 orang, begitu. Jadi kalau zakat harta lebih baiknya supaya terdistribusi dengan baik, ya kita bayarnya ke amil zakat. Demikian, sama-sama. Eh, ada lagi silakan Kayaknya sebelum kita Ustaz. tutup. Ya, Bu Eni, silakan. Raise hand. Ya, izin Ustadz. Saya Silakan. melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya Ustadz ya. Iya, Apakah suara saya terdengar Ustadz? iya, Maaf. terdengar. Oke. Iya. Berarti dengan kata lain, untuk zakat terutama zakat uang, ini kita tidak bisa mengalokasikan sendiri ke orang-orang terdekat dengan kita ya Ustadz ya. Karena tadi kan sepertinya jawabannya lebih ke amil gitu ya. Nah, seringkali kan amil ini juga tidak mengetahui eh, keluarga terdekat kita yang membutuhkan gitu Ustadz, sehingga mungkin memang ada kekhawatiran nanti tidak akan sampai terutama ke orang-orang terdekat kami yang membutuhkan gitu Ustadz. Nah, itu seperti apa ya Ustadz? Mohon penjelasan lebih lanjutnya. Iya. Jadi bukannya nggak boleh. Tadi kan pertanyaannya ada kekhawatiran
dia nggak mau menerima karena ini, maka salah satu jalan keluarnya lewat amil, begitu. Tapi kalau kita mau ngasih langsung dan dia merasa nggak masalah, why not gitu ya, tidak mengapa langsung. Dan itu memang menjadi potongan, bukan potongan ya, kita sudah memberikan atau menunaikan zakat kita. Apalagi kita tahu kondisinya dia memang membutuhkan begitu. Dan kita tahu juga bisa jadi nggak masuk dalam daftar yang ada di Amil gitu ya. Iya. Karena mungkin eh, kalau orangnya nggak dikenal atau kurang bergaul begitu, maka karena kita tahu tidak akan diberikan, ya dari kitanya sendiri mau ngasih juga nggak ada masalah. Apalagi dia masuk dalam keluarga kita dan kita kenal baik, itu lebih utama kita yang memberikan, begitu. Baik Ustadz. Nah, Demikian Bu Eni. lebih lanjut, apakah perlu ada semacam akad gitu Ustadz bahwa kita ini menyampaikan zakat kita? Ya, Gitu. dari kita meniatkan ini adalah zakat kita, zakat harta ataupun zakat fitrah gitu ya. Dari kita meniatkan gitu, dan kita mohon kepada yang menerima itu untuk membacakan doa. Kalau dia Hmm. amil, amil itu membacakan doa. Kalau dia langsung mustahiknya, kita minta ya. Perintahnya dalam ayat tadi kan wasolli alaihim, dan doakanlah kepada orang-orang yang bayar zakat gitu ya. Jadi kita minta supaya harta ini menjadi pembersih, zakat ini menjadi pembersih harta kita gitu. Oh, baik. Ada Ustadz, berarti akadnya, harus ada ini ada ya, akadnya ya. ada akadnya. Siap. Ya, Baik. Terima kasih Ustadz. demikian. Kami sama. Silakan Pak Arif Maulana. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, mau bertanya terkait dengan zakat profesi, Ustaz. Ya, Zakat profesi ini kan eh, kalau tidak salah ya, pada zaman Rasulullah kan tidak ada ya, yang ya, saya ketahui. Lalu betul, apa diambil eh, apa disusun oleh ulama mutaakhirin itu terkait betul. eh, dikiaskan ya kalau nggak salah ya. Ada pengkiasannya cuma saya Iya, lupa gimana. Nah, tapi saya nggak akan membahas itu karena apa perdebatannya panjang ya Ustaz kalau terkait itu. iya, iya. Tapi terkait zakat profesi ini Ustaz, eh, yang dijumlahkan itu penghasilan bruto atau penghasilan neto setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, misalnya utang, kebutuhan pokok dan lain-lain sebagainya. Eh, karena kalau misalnya nih, misalnya pakai penghasilan bruto, eh, dia eh, apa, udah alokasi dari penghasilannya sekian-sekian, ternyata sisanya sedikit dan harus dizakatkan pula ya misalnya gitu. Bagaimana Ustaz mohon penjelasannya? Ya, memang terkait dengan zakat profesi itu ya. Eh, Silakan bagi yang mau mengamalkan, silakan, karena itu dibayarkan setiap bulan bukan setiap tahun. Ini mengamalkan terkait dengan eh, rasa keadilan. Seorang petani ketika dia panen, eh, dikenakan zakatnya. Panen itu ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Setiap panen dan mencapai nisab, maka keluar zakatnya. Eh, Nah, bagaimana seorang misalkan pegawai, dokter, konsultan, pengacara, atau YouTuber gitu ya, eh, dia mendapat penghasilan bulanan begitu besar. Eh, Petani saja mengeluarkan zakatnya ketika panen, lalu mengapa mereka-mereka ini tidak dikeluarkan? Ini asasnya adalah keadilan untuk eh, sesama. Itu kiasnya begitu. Adapun terkait dengan pembayarannya atau eh, apa namanya penghitungan zakatnya, eh, pertama kita harus tahu dulu nisabnya berapa, ya. Nisabnya berapa? Kalau tadi dengan aturan baru Basnas, jika telah mencapai nisabnya itu 7.640.144 atau 7,7 juta lah, gampangnya 8 juta lah begitu.
per bulannya, maka dia terkena, kalau dia mengakui tadi ya, dengan zakat profesi. Kalau misalkan gajinya 10 juta gitu ya, maka dia kena zakat profesi. Jadi zakatnya itu dari penghasilan ini brutonya. Kalau dia punya hutang berarti dia harus keluarkan kewajibannya dulu, ya. Bukan bukannya kebutuhan apa namanya sekunder ya beli-beli. Nah, biasanya itu kalau udah kayak gitu lari dari kewajiban ya. Tapi kalau dia punya hutang yang harus dia bayar ya, istilahnya udah jatuh tempo atau memang harus dibayarkan dari penghasilannya 10 juta dia harus bayar 5 juta, maka utangnya itu terlebih dahulu. Berarti kan pemasukan bulan itu dia hanya 5 juta, nggak terkena dengan kewajiban zakat profesi tadi begitu. Tapi kalau misalkan penghasilannya 20 juta, 30 juta per bulannya, utangnya cuma 5 juta, masih ada lebih dari nisab zakat profesi, maka tetap dikenakan kewajiban zakat profesi bagi yang mengakuinya. Demikian Pak eh, siapa tadi saya lupa. Arif, Ustaz, Eh, Arif. Eh, ini Oke, Ustaz boleh menanggapi Ustaz? Arif. Ya, Iya, terkait silakan. dengan tadi berarti pengurangnya itu utang saja ya. Kalau kebutuhan pokok tidak termasuk Yang pengurangnya wajib gitu ya. untuk dikeluarkan, yang wajib untuk Hmm. dikeluarkan kan kalau utang kan memang wajib dikeluarkan gitu ya. Tapi kalau pengeluaran misalkan tadi pengeluaran buat beli bensin, pengeluaran buat konsumsi makanan ini kan eh, eh, harian sifatnya begitu. Jadi bukan bukan jatah ininya, bukan jatah pengeluaran yang apa namanya wajib dikeluarkan, tapi itu bisa ditunda begitu. Tapi kalau utang kan Ah, dibawa mati juga begitu. ah. Baik, Ustaz, Begitu jazakumullah khair. Pak Arif. Iya, cukup Bu Emma, silakan. Udah. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Betul. Mohon izin saya bertanya, apakah zakat yang kita keluarkan itu termasuk piutang? Maksudnya piutang saya apakah dimasukkan sebagai zakat juga seperti itu? Iya, Maksud saya. ya maksudnya begini Bu. Piutang itu kan uang kita yang ada di orang lain tapi belum dibayarkan. Ya, iya, ya, Nah, betul. berarti kan kita belum memegangnya. Sedangkan zakat adalah harta yang bisa kita pegang dan bisa kita keluarkan. Berarti piutang itu tidak masuk dalam uh, tambahan harta kita, begitu. Kecuali kalau piutangnya itu sudah ditunaikan, dibayarkan, dan kita sudah pegang, atau mereka sudah transfer ke rekening kita. Contoh misalkan deposito. Deposito itu kan hartanya kita yang pegang, gitu. Kalau deposito berarti masuk dalam ranah zakat harta kita, karena hartanya kita pegang. Tapi kalau piutang di orang lain nggak kita pegang, gitu. Zakat itu harta yang kita pegang yang bisa kita keluarkan. Oh, begitu. Begitu, Bu Eman. Ya, baik Pak Ustadz. Eh, Sama-sama. izin bertanya lagi, boleh? Ya, silakan Bu. Kalau terkait dengan perhiasan, perhiasan itu sebelum hisap belum bisa dikatakan zakat. Ya, Tetapi apakah itu dihitung dulu baru termasuk dalam dihitung misalnya kurang dari hisap ya, maksudnya kurang dari hisap dihitung nanti gabung dengan eh, uang gitu. Bagaimana itu dizakatkan juga kah atau tidak? Maksud saya yang perhiasan atau itu tidak dizakatkan karena sebelum belum hisap. Tapi kalau misalnya perhiasan itu dihitung dulu dengan uang, nanti digabung dengan uang, itu bagaimana? Bagaimana itu? Apakah
perhiasan itu tidak dizakatkan atau digabung dengan uang baru kita zakatkan, saya zakatkan. Makasih Pak Ustadz. Ya, jadi zakat emas itu eh, zakat ya kalau dia bentuknya emas, perhiasan-perhiasan ini kalau perhiasan yang dipakai itu tidak masuk ranah ya. Misalkan kita ibu-ibu ya, pakai gelang emas, cincin emas itu nggak masuk dalam hitungan. Yang masuk dalam zakat adalah yang disimpan, emas yang disimpan, begitu. Itu pertama. Kemudian kalau emas yang disimpan itu belum mencapai nisab, belum 85 gram gitu. Tapi misalkan baru cuma 70 gitu ya. 70. Lalu kita punya dana tunai, punya dana yang kita miliki, rekening bank, deposito. Kalau dijumlahkan dengan 70 gram emas itu lebih dari 85 gram emas, maka kena zakat. Begitu. Jadi ditambahkan harta kita. Ini kan harta kita yang dikonversi kepada emas begitu. Jadi emas yang kita simpan bukan emas yang kita pakai ya perhiasan. Kalau tadi Ibu bilang perhiasan, perhiasan itu dalam benak saya yang dipakai gitu ya. Tapi kalau perhiasan itu disimpan itu yang kalau yang dipakai nggak dikenakan, nggak masuk dalam hitungan gitu ya. Tapi kalau yang disimpan itu ada misalkan ada 70 gram, kemudian kita punya dana tunai atau deposito yang senilai kalau ditambahkan dengan 70 gram ini lebih dari 85 gram, maka terkena nisab zakat dan itu sudah setahun. Ingat ya, ada haulnya ya, ada waktunya, ada setahunnya. Kalau udah lebih dari setahun atau udah masuk setahun, maka dikenakan zakat 2,5%. Oh, begitu. Demikian, Bu. Mm-mm. Jadi perhiasan yang dipakai tidak dikenakan zakat, Tidak masuk hitungan. tidak dimasuk hitungan zakat. Terus Mm-mm. perhiasan yang disimpan itu nanti diakumulasi dengan dana tunai baru Dana bisa tunai. dikenakan gitu ya. Demikian. Oh, tapi ini perhiasan atau emas logam mulia ya? Bagaimana ya? Itu pokoknya total ya. Ya, iya emas yang ya ini hanya emas. Kalau perak beda lagi hitungannya bukan 85 gram. Perak beda lagi. Gitu. Oh, ya. Yang ini kan yang saya ini kan emas, hitungan-hitungannya emas. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Mm-mm. Makasih banyak. Sama-sama. Itu tapi terhitung 1 tahun gitu ya Pak Ya, Ustadz ya. setahun. Kalau belum setahun belum masuk, Bu. Nah, Gitu. kalau misalnya gini, piutangnya sudah dibayar nih Pak Ustadz, tapi Iya. pada waktu setahun, apakah itu perlu dizakatkan apa bagaimana Pak Ustadz? Ya berarti kan kita sudah memiliki uang itu. Misalnya gini, dia bayarnya misalnya 1 bulan sebelum setahun gitu. Jadi apakah itu termasuk dalam hitungan zakat atau bagaimana Pak Ustadz? Makasih. Jadi gini, bayar kemarin bulan Syakban gitu ya. Kan ketika udah dibayarkan baru kita mencapai nih shopnya gitu. Taruhlah tadi kalau misalkan 7 juta itu ah, ah, saya nggak pandai hitung ya. 7 juta 85 gram emas itu sekitar berapa itu? Taruhlah taruhlah 85 juta. Kalau misalkan baru dibayar eh, piutangnya itu sebulan yang lalu, berarti kan harta kita baru terkumpul belum setahun gitu, belum setahun. Jadi tidak Demikian, Bu. zakat kan yang belum setahun itu ya Pak Ustadz ya. Belum dizakatkan karena belum setahun gitu. Jadi yang dizakatkan adalah harta yang tersimpan setahun gitu. Tersimpan tahun ini setahun kan, nah itu dibayarkan. Kemudian harta tadi tahun depan masih tersimpan, dibayarkan lagi begitu. Tahun depannya lagi, tahun ketiganya itu masih tersimpan, dibayarkan lagi gitu. Jadi Baik. ini hanya tiap tahun pembayaran penunaian zakatnya tiap tahun. Walaupun harta tadi sudah
bayarkan pada setahun 2 tahun yang lalu, tapi karena masih disimpan dan nominalnya nilainya itu eh, masuk nisab, maka di tahun berikutnya dikeluarkan lagi. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Yes. Itu apabila saya pemberiannya itu kepada pihak keluarga terdekat atau boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, Sebab asal masuk dalam dalam level mustahik, Bu. Ya, tergantung fakir, miskin, termasuk dalam 8 kategori tadi itu ya betul, Pak. betul, gitu. Baik, Hmm. makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian, Bapak Ibu semuanya, sahabat sehat dimulakan Allah, kita cukupkan. Eh, Mudah-mudahan uh, kajian hari ini dapat menambah ilmu kita, bukan hanya sekedar menambah ilmu, tapi kita bisa langsung action, langsung kita siap-siap menghitung harta kita, apakah sudah setahun atau belum. Kalau misalkan belum setahun, jangan lupa keluarkan infak sedekahnya ya. Tetap walaupun nggak wajib, kalau yang zakat tadi sifatnya wajib, tapi kalau misalkan belum setahun, tetap keluarkan infak sedekahnya. Kita infak dan sedekah juga sebagai membersihkan harta kita, tapi sifatnya nggak wajib ya. Kalau zakat kan wajib hukumnya. Tetap kita keluarkan untuk infak sedekah kita atau wakaf dan segala macam bentuk pengeluaran untuk orang lain, berbagi, bentuknya hadiah, hibah dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori infak dan sedekah. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan baca doa. Kita mulai doa kita dengan kita beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minta nanti ke panitia ya, atau di-share di grup KIS. Demikian. Terima kasih pada semuanya. Izin untuk menutup.